Negeri 1 Kersana, mengajar kelas 12 bakery pastry. Hari ini saya akan mengajak siswa-siswa sekalian untuk praktek membuat croissant. Penasaran kan? Ayo kita ikuti kegiatannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan croissant antara lain adalah yang pertama tepung terigu cakra. Tepung terigu yang digunakan adalah yang mempunyai protein tinggi. Ya, di sini saya menggunakan tepung cakra dengan ukuran 250 gram atau seperempat. Lalu yang berikutnya gula pasir atau boleh juga menggunakan gula halus. Sebanyak 12,5 gram. Lalu yang berikutnya adalah margarin atau mentega. Ya, kebetulan saya menggunakan mentega sebanyak 25 gram. Bedanya mentega dan margarin adalah mentega diperoleh dari lemak hewani, sementara margarin diperoleh dari lemak nabati. Yang berikutnya adalah susu bubuk sebanyak 17,5 gram, lalu 2 butir telur. Bila mana telur yang digunakan terlalu besar, bisa dikurangin atau diambil putih telurnya untuk yang 1 butir. Yang berikutnya adalah air sebanyak 75 sampai 100 cc. Ya, air ini terlebih dahulu didinginkan. Jadi silakan dimasukkan ke dalam lemari es. Kalau sudah dingin bisa digunakan. Yang berikutnya adalah garam sebanyak 5 gram. Lalu korsvet atau lemak ini yang digunakan sebagai pelapis. Jadi nanti pada saat pembuatan croissant teksturnya berlapis-lapis. Nah, agar menghasilkan tekstur yang berlapis-lapis maka digunakan korsvet. Terlebih dahulu korsvet ini ditipiskan lalu dimasukkan ke dalam lemari es. Yang berikutnya adalah yeast. Yeast atau permipan kita bisa gunakan sebanyak 5 gram. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada saat pembuatan croissant. Sebelum praktek membuat croissant, ada baiknya kita mengenal beberapa peralatan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah timbangan. Timbangan yang kita butuhkan adalah timbangan digital yang lebih akurat dibandingkan dengan timbangan yang manual, karena ukuran bahan yang kita gunakan biasanya dalam jumlah yang sedikit. Lalu yang berikutnya adalah mixer. Mixer ini kita gunakan untuk mengaduk adonan, untuk mempercepat proses pada saat pengadukan. Sebetulnya tanpa menggunakan mixer ini kita juga bisa membuat croissant dengan cara mengaduk, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk baling-baling yang kita gunakan adalah yang berbentuk spiral. Bentuk spiral ini digunakan untuk mengaduk adonan yang adonannya berat. Lalu yang berikutnya ada gelas ukur. Gelas ukur kita gunakan pada saat membuat adonan, kita menggunakan cairan atau air es. Yang berikutnya adalah pisau pastry. Jadi pisau ini kita gunakan untuk memotong adonan. Dengan menggunakan pisau ini, pada saat kita memotong maka akan memperoleh hasil yang baik. Jadi tidak belok-belok pada saat memotong, karena ini bentuknya berupa roda. Ya. Lalu yang berikutnya ada kuas. Ini digunakan
ataupun mentega. Lalu bisa juga untuk mengoles adonan roti sebelum di oven dengan menggunakan kuning telur. Yang berikutnya adalah rolling pan. Rolling pan ini kita gunakan untuk menipiskan atau memipihkan adonan. Jadi dengan menggunakan ini proses menipiskan adonan bisa lebih baik. Yang berikutnya adalah saringan untuk mengayak tepung. Lalu yang berikutnya ada baskom, tentu saja ini digunakan untuk mencampur atau sebagai wadah mengaduk adonan. Dan yang berikutnya loyang. Loyang ini digunakan pada saat kita pembakaran ataupun pada saat kita proofing dengan menggunakan loyang ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang berikutnya adalah meja kerja. Meja kerja yang digunakan usahakan yang berbahan stainless ataupun mempunyai alas dari marmer. Karena apa? Pada saat mengaduk adonan di meja, partikel-partikel kecil itu tidak akan larut dalam adonan. Kalau kita menggunakan meja kayu, maka ada partikel kecil yang tercampur ke adonan. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah oven. Oven kita gunakan untuk proses pembakaran, ya. Oven yang kita miliki ini mempunyai 3 ruang pembakaran, ya. Yang satu ruangnya ini bisa digunakan untuk loyang besar. Jadi dalam satu oven ini, satu kesatuan bisa membakar sekaligus 3 loyang besar. Oven ini dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu, ya. Ini adalah kita menyalakan power, ya. Pada saat menyalakan power, maka api akan menyala. Ya, api akan menyala, lalu kita atur suhu berapa yang kita butuhkan untuk membuat atau membakar croissant. Waktu yang kita butuhkan adalah kisaran 160 sampai 180 derajat. Dan waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 25 menit. Jika waktu sudah 25 menit, kita nyalakan untuk waktunya. Setelah mencapai waktu 25 menit, maka oven ini akan berbunyi. Ya, secepatnya kita cek, lalu kita nyalakan lampu. Kita bisa melihat di dalamnya apakah adonan sudah matang atau belum. Bila mana adonan belum matang, maka kita bisa menambahkan waktu di sini sebanyak kurang lebih 5 menit lagi. Yang berikutnya adalah proper, ya. Alat proper ini digunakan sebagai proofing atau digunakan untuk mengembangkan adonan croissant sebelum di oven, ya. Kita bisa pencet waktu di sini, ini mati, kita nyalakan on, ya. Lalu temperatur kita atur, ya. Bila mana proper ini sudah hangat, ya, maka akan keluar uap, ya, yang bisa membantu adonan untuk proses bisa lebih cepat mengembang, ya. Sebetulnya tanpa menggunakan alat ini kita pun bisa mengistirahatkan adonan dengan cara menutupnya dengan menggunakan lap yang sudah dibasahin terlebih dahulu. Tetapi dengan menggunakan alat ini maka proses kerjanya bisa lebih. Ini adalah lemari es, ya. Kita membutuhkan lemari es pada saat proses pembuatan croissant. Bila mana pada saat membuat roti manis dikembangkan dengan menggunakan proper, sementara pada saat pembuatan croissant adonan setelah kalis maka diistirahatkan di dalam lemari es terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jika waktu yang dibutuhkan lebih cepat menghemat waktu, maka kita bisa gunakan bagian freezer, ya. Adonan croissant bisa bertahan lama,
ya 1 bulan atau mungkin 2 bulan bisa, tetapi posisi adonan harus disimpan di dalam plastik dan dibekukan di dalam freezer, dikeluarkan pada saat akan digunakan. Jadi pada saat membuatkan croissant kita membutuhkan lemari es atau freezer. Membuat croissant yang pertama adalah kita campurkan semua bahan yang kering. Ada tepung terigu, ada susu bubuk. Kita masukkan ke dalam saringan. Maka adonan ini atau bahan ini akan tercampur rata. Setelah itu, masukkan gula pasir. Berikutnya adalah yeast. Lalu campurkan ragi sebanyak 5 gram, ya. Setelah campur, kita aduk-aduk. Lalu masukkan 2 butir telur. Aduk rata. Masukkan air sedikit demi sedikit. Bila sudah tercampur, tambahkan garam dan masukkan margarin atau butter. Jika adonan sudah setengah kalis, sudah tercampur, maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan mixer. Adonan sudah setengah kalis seperti ini, kita bisa melanjutkan mengaduk adonan dengan menggunakan mixer. Dengan menggunakan mixer maka adonan bisa cepat kalis. Jika adonan sudah kalis, maka adonan tidak lengket atau menempel lagi di baskom, ya. Kalau adonan sudah kalis, matikan. Lalu adonan ini kita bisa simpan, diistirahatkan di dalam lemari es. Bisa bulatkan, ya. Taburi sedikit dengan tepung agar tidak lengket. Adonan ini kita bisa bulatkan.
baskom ya. Lalu kita bisa tutup dengan lap bersih atau dengan plastik. Adonan ini lalu kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Simpan selama kurang lebih 15-20 menit. Ini kita tipiskan dengan cara plastik dibelah, lalu dimasukkan. Kita bisa pipihkan. Bentuknya atau ukurannya sama, jadi rata, sehingga pada saat meletakkan di adonan itu bisa rata hasilnya. Adonan atau jika korslet sudah digiling dan tipis seperti ini, maka bisa dimasukkan ke lemari pendingin. Adonan diistirahatkan di dalam lemari es selama 15-20 menit, maka adonan bisa kita giling ya, atau kita pipihkan. Setelah adonan pipih ya, lalu korslet yang sudah didinginkan di dalam lemari es kita bisa masukkan atau kita bisa simpan di atas adonan ini. Lalu kita lipat. Korslet harus tertutup ya, jangan sampai bocor. Ini dikunci, bagian sampingnya dikunci agar pada saat menggiling adonan korslet tidak keluar. Oke, kalau sudah, maka kita bisa letakkan lagi di dalam plastik. Kita tutup lagi dan kita simpan lagi di dalam lemari es.
Boleh di dalam freezer selama 15 menit. Adonan diistirahatkan selama 15 sampai 20 menit, Lalu adonan kita bisa pipihkan lagi. Taburi sedikit meja dengan menggunakan tepung agar adonan tidak lengket. Cara memipihkan yaitu dengan cara ditekan-tekan terlebih dahulu, sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah agar korslet yang ada di dalam tidak keluar dari lipatan adonan, ya. Ini seperti ini. Jangan ditekan terlalu keras, ya, perlahan saja. Ya. Perlahan kita pipihkan adonannya. Setelah ini kita lipat kembali adonan. Dan kita giling lagi setelah 2 kali di dalam lemari es. Pada saat digiling yang kedua kita lakukan dengan 2 kali lipatan. Ulangi lagi dengan cara yang sama. Lipat kembali seperti awal. Dan kita simpan lagi di dalam lemari pendingin. Simpan kembali untuk yang terakhir selama 15 sampai 20 menit di dalam lemari es. Diistirahatkan dalam lemari es, adonan dikeluarkan, ya. Adonan ini siap untuk dibentuk. Kita taburi dulu sedikit meja dengan tepung biar tidak lengket. dirasa tipis, maka adonan ini siap untuk kita potong dan kita bentuk. Siapkan ya.
usahakan ukurannya sama ya tepiannya, jadi tidak ada bagian atau pinggiran yang banyak terbuang. Nah, jika seperti ini kita luruskan dulu, kita simpan. Setelah ini dari ujung ke ujung kita potong ya, kita bisa ambil boleh juga dikasih variasi, ditaburi kismis atau sukade ya. Jadi nanti kita gulung ke sini, taruh di sini. Ya, kalau dirasa terlalu besar boleh dipotong menjadi dua. Atau untuk variasi kalian juga bisa menambahkan coklat misalkan di sininya. Kita masukkan ke dalam puding kurang lebih selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit atau sudah mengembang, bisa kita keluarkan dan kita olesi dengan menggunakan kuning telur, lalu kita masukkan ke dalam oven. Untuk isian croissant itu bisa diisi dengan menggunakan bahan coklat, keju, ataupun menggunakan daging ya, ayam atau daging sapi yang sudah diolah terlebih dahulu. Jadi itu untuk croissant yang rasanya gurih. Atau bisa juga dengan tanpa isian. Jadi kita bisa gunakan sebagai teman untuk minum kopi atau teh. Sementara ini kita akan masukkan ke dalam proofing. Setelah proofing siap dengan kondisi hangat, adonan kita masukkan ke dalam. Simpan selama kurang lebih 15 menit. Adonan mengembang, kita bisa oles adonan tersebut dengan menggunakan kuning telur. Ya. Kita olesi secara merata.
masukkan ke dalam oven yang terlebih dahulu sudah kita panaskan. Di dalam oven dengan suhu 150 derajat. Kurang lebih selama 20 menit. Kita tunggu hasilnya selama 20 menit. Di oven kurang lebih 25 menit, hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil yang sudah jadi. Cantik kan? Nah, coklat keemasan. Teksturnya juga, nah, tekstur yang renyah ini adalah hasil korslet yang diolesi atau digiling dengan cara merata. Ya, jadi pada saat menggilas adonan itu harus pelan-pelan agar korsletnya tidak keluar. Crunchy. Ya, seperti ini hasilnya. Oke? Jadi untuk kelas 12 Tata Boga SMK Negeri Kersana, nanti prakteknya semoga berhasil. Sekian dan terima kasih.